نبي ذكره في كل أرض وفي كل في صدوره سعدونا في الدنيا فوزونا Baiklah ibu-ibu, acara selanjutnya adalah sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Taklim Anak Gabungan Dr. Reni Anggraini. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya surprise ya dengan kehadiran ibu-ibu pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktunya semua. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya bagi kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul bersilaturahim bersama di Masjid Jami Al Barokah yang barokah ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya. Yang kami hormati Ibu Guru kita, Ibu Ustazah Siti Rahmawati. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, atas bimbingannya selama ini, sehingga kita bisa bersilaturahmi untuk 10 MT gabungan. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ustadz yang akan mengisi acara kita pada pagi ini, itu Bapak Abdurrahman Wahid. Beliau sedang dalam perjalanan, insya Allah sebentar lagi sampai. Beliau akan memberikan tausiah yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita ke depannya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al Barokah yang sudah memberikan izin kepada kita semua untuk bisa melakukan kajian pada pagi ini. Terima kasih kepada seluruh DKM Masjid. Yang saya sayangi seluruh pengurus MT gabungan yang sudah susah-susah, yang sudah dengan ikhlas menyumbangkan waktunya, khususnya Ibu Ketua MT Muhajirin, Ibu Hajah Siti Aisyah, yang sudah menjadi Ketua Panitia dan Penyelenggara pada pagi hari ini, beserta seluruhnya. Semoga amal ibadah yang kita lakukan untuk mensukseskan acara pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya banggakan, seperti selalu saya infokan bahwa ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, termasuk di luar MT Anahal, terima kasih tak terhingga. Kenapa saya banggakan? Karena tanpa kehadiran ibu-ibu semua, apalah artinya MT Anahal, ya kan? Jadi semoga barokah semua, semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti tadi sudah diungkapkan oleh Ibu Ketua Panitia, nanti ada door prize, jadi jangan pulang dulu. Ada logam mulia, ada minyak. Ya, ini kerja keras ya Pak Ibu Ketua mengumpulkannya ya ibu-ibu ya. Jadi sabar, tunggu dulu sampai selesai, insya Allah. Kalau yang nggak dapat ya mungkin lain kali. Kita silaturahmi, kita ngaji. Kalau bisa jangan hanya untuk dapat door prize-nya saja, tapi ilmu yang kita dapat, insya Allah. Saya rasa sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pakai minyak angin dan yang nggak pakai minyak angin, jawabnya sama-sama kudu kencang, ya Bu ya? Yang tadi pagi pakai balsem sama nggak pakai balsem juga jawabnya kan kencang supaya semangat. Sekali lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti banyak yang pakai minyak angin ya. Jauhkan kencang banget sebelah ini ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fadilatul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Ustazah Hajah
Rahmah, saya manggilnya begitu. Lengkapnya ada di sini tuh. Rahmawati. SPD SIHC. Siapa lagi ini satunya? Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Reni Anggraini, Ketua Majelis Taklim Gabungan An-Nahl. Yang mana Bu Hajah Reni? Mono di depan, di atas Ustazah. Ibu-ibuku sekalian, nenek-nenek yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalau sudah diundang sama Ustazah Rahmawati yang kebayang tuh memang masanya jamaahnya ABG, Angkatan Ba'da Gocap. Gak kebayang itu, apalagi tulisannya gabungan. An-Nahl ya, udah kebayang. Biasanya kalau kemarin di mana Ustazah, masjid apa kita kemarin? Maulana. Itu seragamnya macem-macem, beragam ya. Sekarang ternyata sama, malah udah ganti lagi seragamnya. Kemarin kagak malah begini nih. Sekarang ada lagi. Habis lebaran Ustaz. Oh iya, habis lebaran ya Ustaz. Yang pertama karena temanya saya masih ditulis pada saat saya update status Ustaz. Ini udah Zulqa'dah mau Zulhijjah, benar masih halal bihalal. Begitu memang temanya. Dikasihnya namanya halal bihalal. Maka saya ucapkan kepada bunda nenekku sekalian yang dirahmati Allah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf, kalimat itu adanya di Indonesia doang, panjang bener. Orang sono cuma ngomong taqabbalallahu minna wa minkum, sampai Indonesia ditambahin lagi minal aidin wal faizin. Agak puas ditambahin lagi mohon maaf. Itu diucapinnya kalau kondisinya nyaman, lagi duduk. Kalau setiap di jalan ketemu orang ngomongnya begitu, kagak kelar-kelar lebarannya. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lagi dan batin. Ketemu lagi ngomong begitu lagi, kering tuh mulut. Ya Bu ya? Ya benar nih kita? Orang Indonesia tuh demen yang kayak begitu, dan alhamdulillah kita semua dapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, baik banget ini. Saya tadi mau ke sono. Saya izin berdiri dulu biar semangatnya, karena ini tadi saya kalau nggak ditelepon oleh Ustazah saya lupa. Lupanya ingatnya hari ini ketemuan sama ibu jam 10. Jam 9.13 tadi ditelepon Ustaz sampai mana? Di rumah lagi terima tamu kita. Lah ini jamaah ada nunggu, Allahu Akbar. Ternyata pas dilihat jam 9 undangannya sampai jam 11. Jadi saya mohon maaf yang kedua ya Bu ya. Ambil ucapin mohon maaf atas keterlambatan. Dan ini kalau mau ngaji ada kesalahan, kita diajarin untuk sama-sama istighfar. Banyak salah. Termasuk mungkin ada di antara kita yang mau menuntut ilmu tadi pagi masih melototin suami, ada salah. Ada yang tadi pagi lupa kagak bikin teh sama kopi, juga banyak salah. Maka sebelum mulai saya ngajak dulu kita istighfar. Tadi mungkin ada juga yang lagi baca Quran pakai ngobrol. Ada nggak tadi? Mana orangnya? Yang baca Quran ngobrol. Baca Quran ngobrol ada di sini? Ada. Disuruhnya apa di Al-Quran? Diam dan dengarkan. Tapi kalau tadi ada, maka istighfar dulu kita bareng-bareng. Sebelum kita ngaji, belajar supaya kita dibukakan pintu ilmu ini. Kita pakai doanya Nabi Adam alaihis salam. Bagaimana tuh istighfarnya Nabi Adam alaihis salam? Rabbana zalamna anfusana. Udah lancar ini, udah kelar udah pengajinya. Surat apa tuh Bu? Tahu jawaban.
Giliran ditanya tahu itu Al-Quran, surat apa? Al-Baqarah. Bagus, sudah berani jawab walaupun salah. Al-Imran. Al-Imran. Surat apa Bu? Alhamdulillah Ustaz, kalau nggak Al-Baqarah berarti Ali Imran top ya kan, sudah mencoba walaupun kurang tepat. Ada lagi? Surat Anissa. Kalau udah nggak Al-Baqarah, Ali Imran ya Anissa. Aku juga masih belum. Suratnya surat ke-7. Surat apa surat ke-7? Al-A'raf ayatnya 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana Adam alaihissalam itu ketika baca bergetar hatinya. Adam alaihissalam bergetar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bergetar. Getar karena merasa salah, ada khilaf. Sampai Indonesia ketemu majelis taklim di Masjid Al Barokah, orang Indonesia bacanya kadang-kadang susah bergetar, senang yang dilagu-laguin. Rabbana ya Rabbana, begitu dah. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, nyampe Indonesia mau begitu nadanya. Dulu waktu Mekah 10.000 orang dari Madinah mau masuk kota Mekah, labbaik Allahumma labbaik, digambarkan bahwasannya bergetar penduduk kota Mekah itu. Karena seruannya itu bergetar, labbaik Allahumma labbaik, suaranya kayak mau perang. 10.000 orang Bu yang mau masuk kota Mekah. Kira-kira orang Mekah dengar kayak begitu takut nggak? Takut. 10.000 afwaja dari sisi manapun datang. Kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sampai Ulu Jami. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Itu kira-kira orang Mekah dulu kalau bunyinya begitu, ciut apa enggak? Ciut. Dapat labbaik. Katanya itu jadi perang kalau dulu begitu. Tapi karena kita demen mencintai kalimat-kalimat thayyibah, ingin diresapi, maka kadang-kadang perlu syair. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Asal dibacanya di tempat yang tepat, jangan di kamar. Nah, jadi saya minta 3 kali dulu kita sebelum menuntut ilmu, kita baca hari ini istighfarnya Nabi Adam. Nanti kapan kita ketemu lagi, kita belajar lagi istighfarnya Nabi Yunus. Kapan lagi kita belajar lagi istighfarnya Nabi Ayub. Terus kita belajar istighfarnya para nabi. Hari ini dari pokoknya dulu, Nabi Adam ya. Kita baca 3 kali ya Ibu-ibu ya. Kita baca sebelum kita belajar dan sama-sama menuntut ilmu. Yang memberikan ilmu dari Allah. Kami menuntut ilmu, Bunda dan Nenek sekalian menuntut ilmu. Jadi sekarang kita baca lagi istighfar kita atas kesalahan kita sebelum sampai di tempat ini dan di tempat ini. Rabbana ya Rabbana ilan taufiq lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hadirkan hati bertobat pada Allah.
salawat pada Allah. Rabbana ya jiwa Adam bertaubat kepada Allah, menyadari bahwasannya kesalahan itu adalah kezaliman. Dan hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, di akhir bulan Zulqa'dah akan datang kepada kita bulan yang amat mulia, namanya Zulhijjah. Kata Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau disebut Ibnu Abbas maka gelarnya radhiyallahu anhuma, karena Abbas paman Rasul dan anaknya Abdullah bin Abbas ini adalah dua-duanya sahabat Rasul, maka kedua-duanya disebut Ibnu Abbas, maka radhiyallahu anhuma. Dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada hari-hariku, tidak ada waktu-waktu yang disebut hari-hari itu yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih dicintai oleh Allah. Artinya hari-hari lain dicintai oleh Allah, tapi itu tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintanya lebih dibandingkan hari-hari lain. Kita beramal salih kecuali cuma 10 hari, cuma 10 hari. Yakni ayyamul ashr, yakni 10 hari yang disebutkan Rasulullah. Para ulama sepakat 10 hari yang disebutkan adalah 10 hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Nanti keputusannya oleh pemerintah, ya, baru diru'yat tanggal 27. Kalau nggak kelihatan istiqmal jadi tanggal 28, maka Zulhijjahnya bisa antara tanggal 28 Zulhijjah tanggal 28 Mei bisa jadi tanggal 1 Zulhijjah, atau 29 Mei bisa jadi tanggal 1 Zulhijjah. Jadi nanti kita lihat tanggal 28 itu atau tanggal 29. Kalau Saudi insya Allah jelas tanggal 28 karena posisi hilalnya di atas 6 derajat. Di Indonesia masih antara 1 sampai dengan 3 derajat. Nah, kita belum tahu nanti ada nggak yang ngekar-ngekar kelihatan apa enggak. Dilihat-lihat kok kayaknya gede banget, ternyata donat. Bukan. Maka nanti dilihat tanggal 28 atau 29. Dikerin tanggalan di rumah kalau udah tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Yang disampaikan Rasul itu hari tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah kecuali hari itu. Kalau kita beramal soleh, maka baca Qur'annya beda, sholatnya beda, sedekahnya beda. Kalau 10 hari itu sangat istimewa, karena bulannya bulan haram, terjadinya pada bulan Zulhijjah. Tanggalan, apa bu? Tanggalan, apa bu? Tanggalan, dilingkerin. Ya, nanti dilingkerin tanggal 28, 29 sampai tanggal 6 itu dilingkerin. Ingat-ingat, itu namanya hari yang paling dicintai oleh Allah. Maka para sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah itu pada pertanyaan itu, karena disebutkan adalah ahabu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Para sahabat kumpul kayak begini, banyak orangnya berjejer. Lagi ngaji duduk sama kayak ibu, cuma bedanya kagak ada yang ngantuk kalau sahabat itu. Ya bu ya, sahabat kalau ada yang ngaji sama Rasul ngantuk nggak dia? Kagak nyender. Kalau nyender ngantuk, ruangan AC nyender. Oh, yang nyender masa langsung tegak duduknya, kagak ngapa ya? Nyender mah nggak ngapa di sini, kan beda. Para sahabat bertanya qalu. Para sahabat berarti yang nanya bukan 1, bukan 2, karena perkataannya qalu berarti orangnya banyak yang bertanya kepada Rasul. Wala jihad fi sabilillah, ya Rasul, itu hari dicintai sama Allah, amalan solehnya itu gimana? Kalau sama jihad fi sabilillah kalah apa enggak ya Rasul? Jihad bu,
Jihad fisabilillah. Apa jawaban Rasul? Qala wala jihad fisabilillah. Lihat tangan saya Bu, kalau begini artinya berarti apa? Tidak. Kalau begini artinya? Ya. Jangan sampai kayak ibu-ibu di daerah rumah saya, Bu pengen nambah anak lagi, jawabnya begini. Bulan besok hamil. Oh Ustaz, udah cukup 3 aja Ustaz, nggak mau lagi. Bulan besok isi lagi. Bilangnya kagak, nyatanya iya. Itu Rasulullah bilang, wala jihad fisabilillah. Bahkan sama jihad fisabilillah juga enggak. Masih Allah lebih cintai 10 hari yang Ibu lingkerin tadi tanggal 28 sampai tanggal 6. Kalau beramal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kata Rasul, kecuali ada yang lebih ngalahin itu tuh. Rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi, seorang laki-laki keluar dari rumahnya dengan tubuhnya, dengan jiwanya dan hartanya. Dia mau perang. Bawa diri, bawa harta, kudanya dia bawa, ontaknya dia bawa, siap untuk perang. Walam yarji bidzalika min syai'in, dan tidak balik lagi ke rumahnya karena syahid mati di jalan Allah. Itu yang ngalahin tuh 10 hari yang beramal soleh tadi. Tapi kalau baru berangkat doang ikut perang kemudian masih balik lagi, masih belum ngalahin, maka akan datang kepada ibu hari-hari yang akan mulia. Tanggal 28 besok sampai tanggal berapa Bu? Nanti kalau keputusan pemerintahnya 29 mulainya, berarti sampai tanggal 7. Lihat nanti nih, kira-kira keputusannya tanggal berapa, nanti kita lihat. Kalau udah diputusin, lingkrin. Karena tuh 10 hari beda sama hari-hari yang lain. Saya itu dari sekarang udah nabung, supaya nanti kalau udah tanggal 1 Zulhijjah langsung ngasih ke istri. Nih Bun, uang 10 juta, banyak banget, uang buat Zulhijjah gitu. Tanggal 2 kasih lagi, uang apa nih? Zulhijjah. Tanggal 3 kasih lagi, Zulhijjah. Tapi motor sama mobil tentunya hilang. Kasih Bu. Kira-kira ibu-ibu senang nggak? Senang. Kelihatan mukanya bukan senang mulu. Sedekah jangan sama, itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah jangan sama. Ini hari yang mana Rasul sampaikan tiada hari yang lebih dicintai oleh Allah kecuali 10 itu. Dalam Al-Quran disebutkan wal fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Apa yang disebut 10 malam itu? Malam-malam bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka keren nih, kita ngajinya untuk sebelum tanggal 1 biar bisa persiapan. Nanti puncaknya sesuai tema kita, namanya ibadah kurban. Ada korban dan muka-muka di sini. Apa jadi korban? Muka-muka korban apa jadi korban? Udah pada patungan sapi belum Bu? Belum. Belum pada daftar. Udah dapat berapa sapi Ustazah? Alhamdulillah 2. Korban dah Bu. Korban itu bisa direncanakan. Karena datangnya tiap tahun ada, ya. Tiap tahun datang nggak Ibu? Lebaran haji ada nggak tahun besok lagi? Ada, cuman kitanya belum tentu ada. Nah Ustaz sekarang sehat banget tuh, masih bisa berdiri, besok pengek-pengek kita kagak tahu. Kalau dulu dibilang mau Ustaz, zamannya di Ar-Rahmah ngajar, badannya masih langsing. Pokoknya kalau ibu pernah lihat Sahruk kan, itu lewat. Lewat jadi Lewat doang. Dia jadi iya Bu ya. Punya gula kali. Berat, naik. Tandanya istri saya nggak bisa ngurusin suami. Nikah 80 kilo ya. Sekarang 115 kilo. Sekarang persiapan Idul Adha. Kemarin dapat yang namanya puasa turun 105 kilo. Syawal naik lagi 2 kilo.
Nah doain nih, saya lagi ngurus-ngurusin Ustazah. Ya. Habis kalau di mana-mana ngisi pengajian, habis pulang bekalin nasi uduk. Ngisi pengajian lagi malam suruh makan, ibaratnya. Ya. Mudah-mudahan di sini mah kagak dikasih makan dah kita. Enggak. Lama gede aja nanti kita. Ya Bu ya. Jadi curhat ini ngaji. Bu, sampai mana nih tadi kita Bu? Makan. Kurban. Nabung ya, yang sekarang tahun ini belum korban, niatin tahun besok kurban nabung. Gak usah gede-gede Bu, kalau pengen bisa kurban tahun besok cukup sehari nabung 2.000, cukup. Ya, nyampe nya kapan? Nih, 2.000 dikali 30 hari berapa? Berarti 60.000. Cepet banget kalau ngitungnya mah. 60.000 dapat lagi yang namanya sampai dengan 10 bulan, berarti udah berapa uangnya? 600.000. Ditambah lagi 2 bulan, kemudian jadi 720.000. Emang cukup Ustaz kami? Ya kagak cukup, makanya tambahin lagi 3 juta. Allah, orang bertakwa itu rezekinya dari Allah. Ibu udah niat dulu belum yang 2.000? Ya 2.000 aja belum mulai. Pakai nanya yang 3 juta dari mana? Niat dulu yang 2.000 dimulai, nanti yang 3 juta nemu. Bahaya ya. Jewer Bu, jewer kuping saya. Kalau yang sekarang nih, mulai sekarang nabung 2.000, tahun besok ada korban, jewer kuping saya. Ibu naruh dulu tiap hari 2.000, dijamin Bu. Tahun besok kurban. Mulai dulu. 3 juta itu dari mana Ustaz? 2.000-nya aja belum, makanya 3 juta. 2.000-nya dulu mulai. Kalau udah mulai nanti ngeliat tabungan, lah ini baru 600.000 ya. Ada rezeki lagi tambah 300, akan begitu. Rezeki dari Allah itu akan begitu. Niatin. Sama kayak umroh, kalau nggak diniatin juga nggak berangkat. Ibu di sini mau umroh, semua jamaah mau ustazah, mau ustaz. Udah daftar Bu? Belum. Masa nggak berangkat? Ya nggak berangkat, orang daftar juga belum. Jadi kalau mau, ya emang nabung. Berapa kalau untuk umroh Bu nabung seharinya? 5.000. Ya Bu ya? Kalau korban berapa sehari? 2.000. Kalau mau umroh sehari berapa? 5.000. Kali 30 hari dapat berapa tuh? 150.000. 10 bulan berarti dapat uang berapa? 1.500.000. Tinggal tambahin 26 juta, maka berangkat umroh. Tambahnya yang belum ada. Ustaz, dari mana tambahannya Ustaz? Yang 5.000 dulu nabung. Nanti tanya Ustazah Rahmawati, bisa nggak dicicil saya tambahannya? Bisa. Nah ini nabung kagak, pengen berangkat. Nggak usah dicicil-cicil Bu kalau umroh mah. Misalnya dicicil, beli dulu kainnya, beli dulu batiknya, beli dulu kopernya, kagak usah. Udah nabung aja 5.000, berangkat. Insya Allah berangkat. Coba nih, yang mau umroh bulan Desember mana nih? Saya kasih pertanyaan umroh bulan Desembernya. Saya kasih pertanyaan umroh bulan Desember nih. Yang bisa jawab dulu. Soalnya tentang ibadah kurban. Ya Bu ya? Kurban dibagi menjadi 3 bagian. 1 buat siapa kurban itu? Sohibul kurban, orang yang kurban. Daging kurban itu dibagi menjadi 3 buat yang kurban. Kedua, orang yang tidak meminta-minta. Baca nanti surat Al-Hajj ayat 34 sampai 37. Tetangga boleh, orang Islam nggak Islam boleh, pokoknya tetangga yang dekat-dekat yang kecium baunya tuh. Yang ketiga, orang miskin. Pertanyaannya, yang mau jawab nih umroh Desember nih,
panitia jatahnya di mana? Lo kadang-kadang nih 3 bagian tuh yang dijelasin di Al-Quran. Siapa aja tadi Bu? Yang kurban. Kedua, yang tidak meminta-minta para tetangga. Yang ketiga, orang miskin. Yang paling banyak ternyata panitia. Nah, pertanyaan saya yang mau jawab, panitia di yang mana? Panitia, yuk umroh bulan Desember. Umroh bulan Desember itu gak ada yang mau umroh bulan Desember? Mau? Berapa ustazah sekarang? Umroh bulan Desember? 30 tuh, berarti nabungnya 10.000. Bu, suka ngeliat nggak di kampung kita panitia jatahnya malah lebih banyak dari yang orang miskin? Suara hati banget nih kayaknya nih. Giliran terpal udah diberesin, tiba-tiba bawahnya ada daging. Di rumah saya ketika selesai ibadah kurban selesai, udah diberesin, udah disikatin, udah dibersihin. Tiba-tiba tuh ada pohon belimbing berbuah terpedok. Karena ada yang bungkus lupa ada di bawah. Siapa panitia pelakunya? Bu, ayo jadi panitia. Banyak kan yang suka jadi panitia? Kalau jadi panitia jangan minta upah. Ingat sekali lagi, kalau jadi panitia jangan minta upah. Jatah panitia jangan. Panitia itu sedekahnya dia, tenaganya. Kalau dibagi maka termasuk golongan yang kedua, tidak meminta-minta, diterima. Tapi kalau nuntut, saya panitia Ustadz minta dong jatah kakinya 4. Sapi kakinya cuma 4-4-nya dia minta. Kalau besok minta begitu suruh cari sapi yang kakinya 8. Allah hadir. Ya Bu ya, awasnya panitia jangan sampai. Saya datang ke tempat orang motong kambing, motong sapi. Ustadz, sini Ustadz silakan makan dulu. Makan apa nih Bu? Sop kambing. Kambing siapa ini Bu? Ini yang korban. Ini jatah siapa yang dimasak? Panitia. Panitia lagi. Daging korban belum dibagiin, udah dimasak jadi sayur sop buat makan siang panitia. Padahal tadi udah ngaji, udah disampaikan oleh Ustazah Rahmawati bahwasanya kalau ngaji kita terapin ilmunya. Baca bolak-balik surat Al-Hajj, nggak ketemu tuh jatahnya panitia. Nggak ketemu. Sama. Kemarin tuh Aisyah petukangan baru begitu. Lah Ustaz, selama ini kita salah, kita bawa dulu 2 kilo kita masak. Jadi jangan. Jatah Abdurrahman boleh dimasak buat sayur sop. Nggak ada jatah panitia, tapi kalau jatah Abdurrahman boleh. Saya lanjut kepada hadis Nabi tadi. Jadi besok tanggal 28 Ibu lingkerin baik-baik sampai tanggal 6 di rumah, ya Bu ya? Tanggalan apa Bu? Tanggalan. Di kalender pada bulan Mei 28 sampai tanggal 6 lingkarin. Kenapa? Karena hari itu istimewa, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang bagaimana kita mempersiapkan hari-hari yang mulia mau datang? Tema kita tadi disuruh pertama membersihkan diri, mensucikan hati. Makanya disuruh ngaji supaya kita bisa membersihkan hati. Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, ya ayyuhan nas, gitu Rasulullah. Wahai manusia, begitu kata Rasul. Siapa yang ngomong Bu? Abdurrahman. Yang nyampein Rasul tadi itu ya hadisnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ila Allah, taubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku Rasulullah bertaubat kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Siapa Bu? Rasulullah. Taubatnya sehari berapa kali? 100 kali. Orang yang gagah
kagak sakit-sakitan, kagak batuk-batukan, asam uratnya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya bagus, itu masih taubat kepada Allah sehari 100 hari. Lah ini tiap pagi udah pakai fresh care. Dengkul kalau ngaji udah dipegang mulu. Taubatnya kan ngomong 100 kali, ya Allah. Temanya mensucikan hati, bagaimana dapat? Oh, dengkul udah sering dipegang belum dengkul? Dengkul tuh dipegang karena dua, satu mau minjem uang, yang satu kalau udah pegel lagi ngaji. Nih dengkul. Rasul tuh gagah bu. Saya sampaikan hadisnya Rasul ketika mau haji, umurnya 60 tahun. Kalau dalam hitungan hijriah 62 tahun, dalam hitungan miladiah 60 tahun. Itu datang ke kota Mekah bawa onta 100. Baca hadisnya nih, Rawahu Bukhari. Datang ke kota Mekah mau haji bawa ontanya berapa? 100. Beliau potong sendiri bu, sembelih sendiri, itu 63 ekor beliau yang motong sendiri. Umur 60 tahun. Gagah nggak kira-kira nih? Dengar orang umur 60 tahun motong ontak sendiri, 63 ekor dia potong sendiri. Sisanya Ali bin Abi Thalib yang motong. Tuh, umur 60 tahun masih motong ontak sendiri. Ketika Rasul wafat, kata Anas bin Malik, aku menghitung jumlah uban Rasul ada 11. Jadi Rasul wafat, ubannya ada berapa bu? 11. Nah itu untuk tutup jilbab. Ustadz, kalau saya mah adanya cuma 8. Apa yang 8? Hitamnya. Sisanya putih. Ya mak ya? Allah. Nabi itu ubannya 11. Umur 58 ngancurin batu, nih berkeringat. Kata sahabat, aku melihat perut Rasul kayak tumpukan batu. Umur 58 bu. Tumpukan batu kayak begini nih. Cuma ini satu bedanya ya. Kalau Rasul banyak tumpukan batu. Umur 58. Kira-kira gagah orang? 58 perutnya kayak tumpukan batu. Umur 60 nyembelih onta sendiri 60 ekor lebih. Itu yang masih gagah begitu bu. Taubatnya sehari mi'ata marrah 100 kali. Itu kan gagah, kagak kelihatan lagi sakit, kagak kelihatan pengen mati. Itu sehari taubatnya 100 kali. Kita yang dengkulnya udah sengklek, dengkulnya udah pegel. Ya Allah, ya Rabbi, susah banget diajak taubat ini. Makanya pagi dan petang jangan ditinggal. Sebelum yang namanya subuh, ya bu ya. Sebelum matahari tenggelam yang namanya maghrib, baca istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Berapa kali dibacanya bu? Sekali mah lancar di sini. Di rumah 10 udah mulai banyak amat. Itu mana pada apal. Sudah cuma astagfirullah langsung nyambut apal. Tapi masalahnya tadi yang disampaikan Ustazah dipraktekin nggak 100 kalinya. Insya Allah. Kalau udah terjadi namanya qadarullah. Apa bu? Qadarullah. Semua sebelum ibu diciptakan, saya diciptakan, bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Hari ini tanggal 24 Mei 2025 saya ketemu sama ibu-ibu, itu udah ditulis di Lauhil Mahfuz. Namanya takdir.
Kalau udah kejadian ini namanya takdir, maka disebut qadarullah. Saya hari ini datang terlambat karena sudah kejadian. Kalau belum kejadian, udah ditulis juga. Tapi belum kejadian, itu namanya qada. Ibu pulang dari sini nanti selamat nggak selamat udah ditulis tuh, tapi nggak tahu nanti hasilnya, namanya qada. Jadi kalau yang udah kejadian namanya apa, Bu? Qadar atau takdir. Ibu sekarang ada yang di dalam tuh takdir, ada yang duduknya masih di luar tuh namanya sudah takdir. Udah kejadian. Jadi kalau ada laki-laki yang punya istrinya 2 itu namanya sudah takdir. Udah takdir nih. Ada nggak ustadz yang istrinya 2 ustadz? Ada nggak ustadz? Ada. Saya nanyanya ada apa nggak banyak jawabannya. Sentimen amat kayaknya. Pertanyaannya ada apa ada? Ada. Jangan dibilang banyak. Kelihatan saya lagi. Saya mah orang lurus. Ada orang yang istrinya 2 emang nggak lurus? Lurus juga. Ada, Bu. Kalau udah kejadian namanya takdir. Rezeki kita semua udah diatur. Kalau udah kejadian namanya takdir. Kalau belum kejadian masih qada. Ya, Bu ya? Iya. Bisa diubah nggak rezekinya, Bu? Bisa. Kalau mati bisa diubah nggak? Nggak. Waktunya nggak bisa diubah, tapi cara matinya bisa dirubah. Lagi di masjid ngaji, mati husnul khotimah. Itu yang bisa kita minta, makanya minta terus sama Allah. Allahumma khtimna bi husnil khotimah. Sampai orang Betawi ya Allah ya. Jadi sampai Betawi begitu. Padahal mah di Iran paling banyak tuh baca begitu. Ya. Orang kita seneng tuh doa tuh. Jadi untuk mensucikan diri kita pasca Ramadan kemarin, PR1 sehari tadi disuruh ngapain sama Rasul? Istighfar. Mi'ata marrah 100 kali. Itu Rasul yang masih jaga, yang agak sakit-sakit udah 100 kali. Yang dijaminkan kepadanya surga itu Rasulullah istighfarnya 100 kali. Ustaz saya kagak bisa baca istighfar panjang-panjang. Astagfirullah, Rabbal Wahaya saya nggak bisa, cuman astagfirullah boleh. Saya bacanya lebih pendek lagi Ustaz, cuman astagfirullah, astagfirullah boleh. Saya bacanya pakai taubat ya Ustaz. Bagaimana? Astagfirullah wa atubu ilaihi boleh. Saya doanya senangnya Sayyidul Istighfar supaya dijaminkan kepada saya surga. Karena orang yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi kalau dia mati siang atau sore maka masuk surga. Dia bacanya sore kalau dia mati malam maka masuk surga. Yang baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma khalaqtu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masyaallah. Hafal semuanya Ustaz. Wajib ya udah ya. Masuk surga tuh. Amin. Ini hadisnya jelas dari Sa'id Al-Khudri. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, kemudian dia mati di waktu siang atau sore, kata Rasul, dakhalal jannah. Masuk surga. Tadi kita udah baca bareng-bareng tuh. Berarti kalau habis ini mati, masuk surga. Yang udah pucat-pucat siapa yang udah pucat-pucat? Untuk udah baca tadi yang udah pucat-pucat. Ada yang udah pucat? Oh pucat Bu? Belum makan pagi.
Saya pilih sifat bagus banget tuh. Yang hafalin dah. Kalau masih belum hafalin. Kalau hafalin udah umur segini dah. Hafalin sayyidul istighfar. Jadi kunci pertama kita mensucikan hati untuk menyambut nanti yang hari yang apa rajin istighfar? Karena istighfar mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ibu kalau pengen banyak rizki udah istighfar. Memang istighfar. Karena orang istighfar akan membersihkan hatinya. Kalau orang sudah bersih hatinya, Allah demen sama dia, Allah cinta sama dia. Kalau udah cinta, urusan dunia mah lewat sama Allah. Kecil. Bagi Rabb urusan dunia itu udah kecil. Maka kalimat di Al-Quran kalau Allah cinta sama hambanya itu udah gak disebutin dunia lagi. Karena dunia itu udah bukan prioritas orang yang dicintai oleh Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Maka disebutkan di dalam Al-Quran orang-orang yang sabar. Begitu kan? Tadi kan dibaca Qurannya surat Ali Imran ayat 133. Orang-orang yang dapat kesempatan jannah surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Ternyata disebutkan bukan yang cinta dunia, mereka yang sedekah di waktu lapang dan di waktu sengit, mereka yang mau memaafkan orang lain, mereka yang mau menahan amarah. Itu semuanya PR susah buat kita. Ya Bu ya? Kita baca di Al-Quran orang yang sudah bisa memaafkan orang lain bi ghairi hisab, pahalanya tanpa hisab. Pahala itu kalau baca surat Al-An'am ayat 160 kata Allah, puasanya kita nih satu hari dilipat gandakan jadi 10. Sedekahnya ibu satu hari dilipat gandakan jadi 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsalih. Yang datang dengan satu kebaikan Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Maka kalau wasiatnya Abu Hurairah dari Rasul, jangan engkau tinggalkan, salah satunya adalah sholat duha, sholat witir. Dan kita juga melakukan puasa 3 hari di tengah bulan. Namanya puasa apa? Yaumul Bid atau Ayyamul Bid. 3 hari doang, tanggal 13, 14, 15. Satu harinya berdasarkan ayat surat Al-An'am 160. Maka satu harinya setara dengan puasa berapa hari? Ya Allah, mudahkan pemahamannya ya Allah. Lalu sampai sama-sama kita baca ya Allah. Karena kita lagi bahas kebaikan itu bagi Allah sedikit-dikitnya satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10. Gila nih 10. Berapa Bu? 10. Sekurang-kurangnya dapat 10 kebaikan ibu tuh. Maka ada orang puasa Ayyamul Bid sebulan itu cuma 3 hari. Maka satu harinya itu setara dengan 10 hari. Berarti kalau 3 hari setara dengan 3 bulan. Kalau baca lagi ayat 261 surat Al-Baqarah, kebaikan itu ternyata bukan cuma 10, bisa jadi Allah lipat gandakan menjadi 700. Wah, ini 700. Ya Mak ya, 700. Jadi ada pahala yang dilipat gandakan 10, ada yang 700. Maka duduk di sini ibu juga beda. Ini bisa pahalanya ibu jadi 700. Datangnya mas sama. Kenapa 700? Karena angkotnya belum bayar. Kagak ada ya? Kagak ada naik angkot udah ya? Alhamdulillah, keren banget. Ada? Nah, dari mana paling jauh sana? Dari Petukangan? Naik apa sini? Itu 700 tuh, pahalanya tuh. Di sini tuh 700 mah bisa 10, bisa 700. Tapi di Al-Quran juga disebutin ada orang yang pahalanya nggak 10, nggak lagi 700, tapi kalimatnya bil ghairi hisab, yaitu tanpa batas, unlimited. Ada pahala yang 10, ada yang 700, tapi ada yang tanpa batas. Udah kagak ada pelipatan-pelipatannya.
senangnya itu udah melebihkan yang lain. Apa tuh? Baca surat Az-Zumar ayat 10, yaitu orang yang sabar. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala bighairi hisab. Gak ada batas. Sabar banget saya anak saya, Ustaz. Bangunin sholat subuhnya susah. Bangunin lagi, besok bangunin lagi. Kita udah sampai nenek-nenek masih bangunin anak. Anaknya padahal udah punya anak. Kita masih bangunin tuh dia. Tapi kalau ibu banguninnya sabar, maka pahalanya bukan 10, bukan 700, tapi bighairi hisab. Ada batas pahalanya. Ngadepin suami, senengnya mancing mulu. Kagak mancing, ngurusin burung mulu. Burung mulu diurusin tiap pagi. Itu istri kagak ada dilihat-lihatin, pakai bedak kagak dilihat, kagak pakai bedak diomong. Asem banget sih. Giliran pakai bedak kagak ada dipuji. Tapi ibu sabar, maka pahalanya bighairi hisab, bukan 10, bukan 700. Al-Quran nyebut tuh pahala yang tidak berbatas itu ada 3. Tadi siapa? Yang sabar. Yang kedua hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah dan aku yang langsung mengganjar. Gak ada batasannya tuh, suka-suka Allah. Dan yang ketiga nih yang tadi, yang mau memaafkan orang lain. Berat Ustaz, saya tuh rasanya Ustaz. Kalau ngomong udah sampai begitu Bu, itu dalam. Rasanya Kayak ditusuk. Kalau ibu cerita sama temennya udah sampai merem-merem, itu berarti dari belakang. Tapi walaupun udah ditusuk dari belakang, ibu besok mau memaafkan dia bighairi hisab, maka pahalanya tidak 1, tidak 7, tidak 100, tidak 700, tapi tanpa batas. Tuh, Al-Quran cerita 3. Ibu mau nggak dapat pahala yang tanpa batas? 3 diulang tadi, 3 diulang apa aja? Jangan sampai lupa. Sabar. Oh yang belakang Bu. Apa Bu? Sabar. Yang kedua? Puasa. Yang ketiga? Memaafkan orang lain. Memberi minum orang juga dapat pahala. Enggak, saya ngeliat yang lain pada megang botol. Ustadznya kagak ada botol, makanya sih. Tadi saya senang Ustazah lagi panjang ya, mengisi tadi, mencerahkan kita semua. Saya pengen colek tuh yang namanya jeruk sama pisang. Udah selesai ngomongnya. Saudara Mawani, saya baru pengen colek di jeruk. Selesai itu tadi. Senang Ustaz, masih ada waktu ikut ya dia. untuk menikmati. Jam berapa nih kita? 1 menit lagi ya Bu. 1 menit habis. Kalau selesai takdir namanya ya Bu ya. Udah kejadian. Oke, balik. Yang kedua, berarti yang pertama tadi kita disuruh istighfar supaya suci hati menyambut 10 hari di bulan Zulhijjah. Yang kedua, apa yang bisa mensucikan hati kita lagi selain kalimatnya tadi adalah kita mampu beristighfar. Sehingga tadi disampaikan ada 3 bagian yang kita mendapatkan pahala tanpa batasan. Anda sudah rajin istighfar, ya, dapat rezeki, dapat semuanya. Yang kedua, ngapain lagi Ustaz? Kita pengen datang tuh 10 hari bulan Zulhijjah yang ujungnya nanti kita diminta korban. Yang kedua, ibu harus bersegera. Ngapain bersegera Ustaz? Bersegera dalam melakukan amal salih, tidak ditunda-tunda. Kalimat di dalam Al-Quran disebutkan mereka-mereka yang akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya adalah mereka-mereka yang sabiqun, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan.
Maka tadi dibaca ayatnya wasari'u ila magfiratin. Bukan cari ampunannya aja, tapi yang disuruh kalau masalah akhirat disuruhnya bersegera. Apa Bu? Bersegera. Saya sampaikan 3 ayat aja Bu. Ketika Allah cerita, datanglah kepadaku. Maka Al-Quran cerita gitu. Fafirru ilallah. Lari dong kamu kepada Allah. Bunyinya begitu. Suruh lari kalau kepada Allah. Ketika Al-Quran cerita masalah kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam suruh lari, suruh lomba. Kira-kira kalau lomba main cepet-cepetan apa main lambat-lambatan? Cepetan, kecuali lomba jalan lambat. Lomba jalan lambat, jalan lambat-lambatan. Tapi kalau udah disuruh lomba, suruh cepet-cepetan. Wasari'u, suruh bersegera. Maka karakter orang yang akan diampuni dosanya, disucikan hatinya adalah orang yang senang menyegerakan kebaikannya. Mau ngapain kebaikannya kira-kira? Saya Ustaz pengen sedekah. Jangan tunggu besok. Kalau uangnya udah ada sekarang, maka lakukan sedekah. Hari ini saya tanya, yang udah sedekah hari ini coba angkat tangan. Dan hari ini jam segini udah sedekah. Sekarang bisa nggak sedekah subuh-subuh? Bisa. Sedekah subuh pakai apa Bu? Handphone udah bisa dikirim. Ya, lomba-lomba nih bulan haram nih, banyakin sedekah. Jadi besok kalau ada WA dari Abdurrahman Wahid, minta sedekah nih Ustadz nih. Lomba-lomba. Tapi kalau minta pulsa jangan. Itu berarti lagi dihack orang, ya Bu ya. Banyak nggak penipuan-penipuan begitu Bu? Banyak. Jadi wajahnya walaupun wajah saya, kalau minta pulsa sama ibu jangan dikirim, tipu, ya. Tapi kalau mintanya sedekah, kirimin aja nggak apa-apa. Nggak sedekah. Buat siapa? Buat orang, misalnya, boleh. Nih kesempatan bersegera. Makanya ibu datang ke sini ini udah bersegera. Ada yang datang ke sini sebelum jam 9, ada nggak? Ada. Dandannya dari setengah 6, dandannya setengah 6. Berangkat ke sini dari coba yang pakai angkot dari jam berapa? Jam 7 ya Allah ya Rabbi. Itu namanya wasari'u, namanya fastabiqul, namanya sabiqun, yaitu berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Ngajinya jam 9, jam 7 udah siap-siap ya Bu ya? Iya. Malah udah jalan? Lah kapan menjebaknya itu? Masya Allah. Misalnya hari ini nih ketiga nih isi taklim ya, subuh di Kodap gitu. Namanya daerah Masjid Al-Iman Kodap. Habis itu masuk lagi kajian, kebetulan ada anak-anak mahasiswa, tapi via Zoom. Ada tamu di sana ketiga nih. Ibu-ibu ada yang dari subuh udah siap-siap mau ke Al-Barokah. Itu Allah udah hapus tuh. Insya Allah Allah udah hapus kesalahannya. Ya, dosa-dosa kita. Kenapa dia ke Al-Barokahnya dari habis subuh? Iya orang panitia Ustaz. Oh panitia, pantas ya. Top banget tuh saya Allah ya Rabbi, salut. Benar. Kayaknya ibu di surga yang bisa duluan ini ya. Amin. Tapi saya tinggian. Oke Bu ya, jadi yang kedua selain istighfar, kalau pengen disucikan, dibersihkan hatinya, dihapuskan kesalahannya, didatangkan rezekinya, suruh ngapain yang kedua? Bersegera dalam kebaikan. Jangan pakai ditunda. Bilang sama anaknya, jangan ditunda. Nah, kalau emang mau patungan sapi udah dari sekarang ditransfer uangnya. Suruh, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda, umur kita dalam kondisi yang beragam, kita belum sempat menunaikan sayang, maka bersegera. Kalau sudah waktunya duha, lakukan duha. Kalau nggak sanggup witirnya tengah malam, maka sebelum tidur pastikan witir sebagaimana wasiatnya Rasul kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Witir.
Kalau nggak biasa puasa Senin Kemis, masa puasanya 3 hari tadi, yang ayyamun bid. Kalau nggak sanggup puasa 3 hari, puasa Daud. Ada puasa, ada kagak, ada puasa, ada kagak. Tapi puasanya, jangan sholatnya. Saya mah sholat yang Daud Ustaz, sehari sholat, sehari kagak. Jangan. Orang bener itu namanya. Sabikun, ya, jadilah ibu, jadilah kita semua, saya, ibu, kita semua nih orang yang senang berlomba-lomba dalam kebaikan dan menyegerakan kebaikan. Terakhir, yang ketiga dulu sebelum korbannya nih. Di jam bener apa kagak ini jam? Bener. Benar Ustaz. Yang ketiga, orang yang diampuni dosanya adalah orang yang mengistiqomahkan kebaikan. Bedanya nih kalau jamaah ibu-ibu majelis taklim itu dicatat. Nah, saya paling demen tuh. Kalau ngaji juga dicatat. Walaupun kadang-kadang pas ngaji selanjutnya, catatan kemarin mana Bu? Udah ngaji Bu. Tasnya beda soalnya Ustaz. Lah kemarin kajiannya yang di mana Bu lanjutannya? Ustaz, bukunya baru lagi. Soalnya tasnya baru. Dicatat mah dicatat, tapi bukunya baru mulu, bukunya baru mulu. Yang ketiga, orang yang mengistiqomahkan kebaikan itu menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa, dan penghapus dosa akan mendatangkan kebaikan serta rizki. Umroh yang satu ke umroh yang lain menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa. Pernah dengar nggak hadisnya Bu? Umroh yang satu ke umroh yang lain menghapuskan dosa-dosa. Pernah dengar nggak hadisnya? Sholat yang satu ke sholat yang lain menghapuskan dosa-dosa. Jumat yang satu ke Jumat yang lain menghapuskan dosa-dosa. Itu artinya kita disuruh sama Allah dan Rasulnya melakukan amalan-amalan salih. Itu bukan sekali, tapi diulang-ulang, diistiqomahkan. Jumat yang satu, Jumat lainnya akan menghapuskan. Umroh yang satu ke umroh lainnya akan menghapuskan. Makanya kalau sudah pernah umroh, niatkan lagi emang untuk ibadah umroh. Biar kenapa? Menghapuskan dosa-dosa di antara umroh yang sebelumnya. Begitu Bu. Kita ini akan dihapus kesalahannya karena melakukan kebaikan berulang-ulang. Ibu sholat subuh tadi, sholat subuh kan ya Bu ya? Nanti sholat zuhur enggak? Sholat zuhur, maka dosa-dosa dari sebelum zuhur sampai subuh itu Allah akan hapus karena kita sholat zuhur. Nanti sholat asar enggak? Asar, maka dosa-dosa sebelum sholat asar sampai sholat zuhur Allah akan hapus. Begitu emang rumusnya. Maka tetapkan, istiqomahkan kebaikan itu. Mau suruh duduk aja berarti ya. Ya, istiqomah. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri di rumah ya. Ya. Lebih baik lagi. Kalau ibu melakukan terus. Continue. Mantap. Tapi nanti tanggal 10, 1 sampai tanggal 10 kita akan ketemu sama puasa yang cuma 1 hari. Nah, ini sunnah-sunnah lainnya yang perlu dijaga nanti. Puasanya cuma 1 hari. Dari mulai subuhnya terbit matahari sampai tenggelam matahari. Sehari aja puasanya. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Arafah itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, puasa Arafah kata Rasul, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Orang yang puasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah atau disebut puasa Arafah nanti tanggal 5 bulan Juni nanti, maka pahalanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Allah akan hapus dosanya 1 tahun yang lampau dan 1 tahun yang akan datang. Ngapain Bu? Puasa. Puasanya cuma sehari, tapi dihapusin dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ibu kenapa?
kenapa nggak sholat zuhur? Soalnya saya udah puasa Arafah, Ustaz. Dosa-dosa saya sudah dihapuskan. Bukan, tapi dosa-dosa yang bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan tadi. Maka ibu nanti puasa tanggal 9, niatinnya dari sekarang, ya. Ya Allah, berikan kami umur, sampaikan kami dalam afiat sampai dengan tanggal 9 Zulhijjah dalam kondisi sehat, sehingga kami mampu menegakkan syariat-Mu, yaitu berpuasa dan disebut puasa Arafah. Diterin tanggalannya sekarang, tanggal 5 atau 9 Zulhijjah itu puasa Arafah, pahalanya setahun yang lampau dan setahun akan datang di TIPX. Amin. Puasa ya. Doa malam Jumat. Kalau mau bulan besoknya lagi ada puasa yang dihapus lagi setahun yang telah lampau. Namanya puasa Asyura. Puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Orang Betawi bilang pakai lebaran anak yatim. Anak yatim lebarannya dibeda-bedain. Tanggal 10 bulan Muharram. Padahal lebaran anak yatim kapan? Bu, lebaran anak yatim kapan, Bu? 1 Syawal. Sama aja, 1 Syawal. Cuma banyak orang sedekah pada bulan Muharram. Di bulan Al-Muharram dia bersedekah untuk memberikan pada anak yatim, silakan. Ya, tapi tolong kalau kasih anak yatim sesuai porsinya sebagai anak yatim. Ini mah kadang-kadang santunan anak yatim maju ke depan yang dibawa beras 5 kilo. Itu bukan anak yatim, itu ibunya anak yatim yang dikasih. Kalau ngasih anak yatim itu baju buat dia, diajak jalan-jalan, ya Bu ya? Belum pernah nak ke Taman Mini, yuk ikut ibu ke Taman Mini. Itu namanya menyantuni anak yatim. Nih uang 50.000, terserah kamu jajan apa tuh, pengen beli es krim, itu namanya nyenengin anak yatim. Ini santunan anak yatim. Beras 5 kilo, minyak 2 liter, kecap 1 liter, bawahnya menggeh-menggeh gitu. Dia memang agak senang. Karena itu buat emaknya yang seneng, emak yang nungguin di rumah. Itu namanya santunan apa? Orang miskin. Boleh gak ngasih itu? Boleh, kasih buat ibunya, bukan anak yatim. Oh, anak yatim bahagiakan. Sembako buat ibu. Duduk pengajian di pojok, dikumpulin anak yatim, semua bajunya diseragamin. Giliran ngaji, suruh dengerin ngaji dulu sampai selesai jam 11 baru suruh maju. Jam 11 malam, saya pernah ngisi itu. Tausiah, jam 11 baru santunan anak yatim. Ya Allah, kasihan banget itu. Udah anak yatim, suruh nungguin jam 11 malam, santunan dipojokin lagi. Majunya bareng-bareng, tambah malu. Anak yatim maju itu anak yatim. Maju, dikasih amplop simbolis doang lagi. Yang lainnya cuma melihat ini, dia doang yang dikasih. Sisanya sembako. Pulangnya berat dia bawa. Jangan ya Bu ya. Kalau pengen ngasih anak yatim, senangkan hatinya, ya. Senangkan, bahagiakan dirinya. Anak yatim boleh yang kaya, boleh yang miskin kalau dia anak ya. Yatim. Tapi kalau mau ngasih ke orang tuanya, toh itu namanya sedekah buat doa. Jadi kalau hadiah di sini buat anak yatim atau buat yang tadi? Oh, door prize. Kalau segini kagak boleh ada yang ngaku anak yatim. Saya anak yatim Ustaz, ibu bapak sedang ada. Yatim itu sampai dia memutuskan bisa mengelola hartanya sendiri, itu namanya yatim. Kalau sudah lulus SMA, walaupun ibu bapaknya udah nggak ada, itu bukan anak yatim, karena sudah bisa mengelola keuangan sendiri. Jadi yatim itu sampai dia SMA maksimal. Jadi kalau disekolahin sampai SMA umur 18 tahun tuh boleh, masih disebut anak yatim. Di atas itu dia sudah bisa mencari nafkah sendiri, bukan lagi disebut anak yatim. Ya. Jadi 3 yang hari ini kita mau sucikan diri kita. Apa tadi kita ulangi dulu? 1 istighfar. Sehari berapa kali? 100 kali. Alhamdulillah ya Allah. Senang nih kalau jamaah ini kita pulang ilmunya masih nempel. Yang penting jangan rontok di jalan. Sampai rumah diamalkan ya. Yang kedua suruh ngapain?
Bersegeralah. Menyegerakan amalan-amalan soleh. Mau sedekah, mau baca Quran, mau sholat, segerakan. Jangan ditunda-tunda. Ustaz, saya rencana pengen jenguk orang sakit. Kapan? Besok Ustaz. Sekarang kosong nggak Ibu? Sekarang kosong. Berangkat. Kalau memang bisa. Ya, jangan ditunda-tunda dalam kebaikan. Begitulah Abu Bakar As-Siddiq itu melakukan kebaikan. Rasul habis subuh ada begini, siapa di antara kalian yang udah sedekah, sudah jenguk orang sakit, yang angkat tangan namanya Abu Quhafah, namanya Abu Bakar. Subuh udah jenguk orang sakit dan sudah sedekah, itu Abu Bakar. Jadi cepat kalau buat kebaikan. Yang ketiga tadi apa Bu? Istiqomah dalam kebaikan. Karena kebaikan yang satu akan menghapus kebaikan lagi, menghapus dosa-dosa yang lain. Terus sholat yang satu ke sholat yang lain, umroh yang satu ke umroh yang lain, sedekah yang satu ke sedekah yang lain, itu ngapus semuanya Bu. Nah, pasti dah begitu. Janji Allah pasti benar. Tadi dibaca Shadaqallahul Azim. Maka besok tanggal 28 yang udah kita lingkarin ya, sampai tanggal 6 bulan Mei, 3 amalan saya titip jangan ditinggal. Satu tadi apa yang udah kita bahas? Kurban. Istighfar lagi. Korban ya, karena dia cuma ada kejadiannya bulan Zulhijjah. Ibu motongnya sekarang itu nggak dianggap korban. Korban itu tanggal 10 sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Kedua, ibu pastikan sholat Id. Ya, karena ibu nggak ketemu lagi sama Idul Adha kalau tidak bulan Zulhijjah. Ingat sunnahnya sholat Id, makan dulu apa nggak makan? Makan. Kalau Idul Fitri makan dulu baru sholat. Ya. Kalau Idul Adha sholat dulu, dari rumah nggak makan, nggak minum, sholat. Habis sholat baru makan. Allahu Akbar. Habis sholat dengerin khutbah dulu. Emang ibu bawa ke tempat kalau ke tempat sholat? Habis sholat nih kalau Idul Adha nih Bu, kan takbiran, ya, itu kan sholat. Habis sholat ngapain? Jangan langsung makan, habis sholat makan. Bagaimana sih? Habis sholat dengerin khutbah. Ini pada sholatnya di mana nanti Bu? Di sini. Di masjid apa di lapang mana? Ada Awana, Cipung Awana. Kalau dari sini nggak bisa makan, dengerin khutbah dulu. Baru habis itu hati-hati banget ya. Udah hati-hati banget, pulang dulu. Baru makan, sampai jawab makan dulu. Pulang baru makan. Buka pintu. Ya, baru makan. Betul. Jadi apa tadi sunnah kedua sholat Id? Jangan ditinggal. Ya. Sunnah ketiga nih 1 sampai 10 Zulhijjah yang jangan ditinggal juga, memperbanyak baca takbir, tahmid dan tahlil. Yang muqayyad kalimatnya diajarkan oleh Rasul. Muqayyad itu artinya terikat pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai tanggal 13. Yang muqayyad nanti pada malamnya, pada malam yaitu 10 Zulhijjah, hendaknya dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu namanya takbirnya muqayyad, yang terikat, tidak diubah-ubah oleh kita. Itu dibaca dari kapan? Dari 20 tadi malam sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kalau Idul Fitri selesai sholat nggak usah takbiran lagi kalau Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha walaupun udah makan tadi sholat zuhur, maka dia baca takbir lagi. Allah habis sholat zuhur nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dibaca istighfar. Habis itu baca Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai tanggal 13 Zulhijjah.
Jadi yang kedua nih ilmu kedua. Tadi kan ilmu mensucikan diri ada 3. Sekarang sunnah tanggal 1 sampai tanggal 10 juga ada di 3 yang jangan sampai ditinggal. Tadi apa? Ibadah kurban. Yang kedua, sholat Id. Dan yang ketiga, membaca takbir, tahmid dan tahlil. Jangan lupa tadi tanggal 9-nya diajak puasa Arafah. Saya Bu ya? Insya Allah. Bakal buat kita, bakal buat saya, bakal buat ibu-ibu besok menghadapi 10 hari dan realisasikan cinta kita untuk wujudnya memaksimalkan 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan nggak sih biasanya Ustaz? Lupa sih. Ada ya? Buka pertanyaan dulu ya? Oke. 1-2 pertanyaan aja ya. Di jam 11 nanti kita akhiri. Karena door press-nya tuh tadi banyak banget door press-nya. Ada yang mau ditanyakan dari Bunda sekalian? Kalau ada, dipersilakan. Mungkin yang belum jelas dan lain sebagainya. Kalau tidak ada, biar langsung door press katanya. Ustaz, saya mau nanya sebentar. Gimana nih? Tadi kan kata Ustaz keterangannya kalau kita santunan yatim batasannya itu untuk anak yatim kan selepas 3 SMA. Jadi kita sudah tidak berkewajiban memberikan santunan. Nah, di majelis taklim kami kan yatim duafa, dan duafa itu termasuk anak maksudnya. Jadi batasannya sampai umur berapa ya kira-kira? Yang mana? Yang duafa itu ada anak itu, maksud anak kecil orang tuanya ya Bang. Inilah jadi anaknya yang kita santunin termasuk duafa. Jadi batasannya sampai umur berapa? Terima kasih. Yang pertama, orang du'afa tidak dibatasi umur, ya. Jadi walaupun dia umur udah 76, jalan udah kayak ruku, ya, mata udah kunang-kunang, itu masih du'afa. Du'afa kalau menurut warga sekitarnya memang dia tidak mampu, itu du'afa. Kalau yang disebut anak yatim tadi, misalnya ada orang lagi kuliah, dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, Ustaz. Lagi kuliah, boleh nggak kita santuni? Boleh, tapi itu namanya santunan kepada du'afa, orang yang sudah tidak mampu. Itu dikasihnya dalam bentuk harta begitu. Tapi kalau anak yatim itu beda. Kenapa saya katakan beda? Karena pertama, yatim tidak dapat zakat, ya Bu ya? Yatim tidak dapat zakat, sedangkan du'afa, fakir miskin mendapatkan zakat. Kenapa yatim nggak mendapatkan zakat? Karena yatim mendapatkan kasih sayang dari orang yang memberinya. Ketupangan saya ajak, namanya program 1 mobil 1 yatim. Kita berangkat, ada 10 mobil, yuk kemana? Ke mall. Dulu namanya Trans Studio Cibubur Mall. Ajak, ngapain? Anak-anak yatim itu yang 10 sama anak kita sendiri diajak jalan-jalan. Main, masuk tuh Trans Studio biar seneng. Masuk Trans Studio, pilih jajanan yang dia suka. Pulangnya lagi beli baju, kagak diseragamin bajunya Bu. Ini ada uang 300.000 nak, sekarang kamu silakan pilih baju yang kamu suka mana. Lihat harganya jangan yang lebih dari 300.000. Kalau kita kadang-kadang diseragamin. Udah seragam biar kelihatan tuh anak ya yatim ya. Selalu disenangi baju begitu. Pantesan dia nggak senang pakai baju yang diseragamin. Orang dia malu. Ya Bu ya. Jadi kalau Bunda tadi ngasih yang lewat dari SMA, maka itu niatnya ngasih kepada du'afa. Kalau yatim tidak ada zakat, tapi infak boleh. Bahkan infak kepada yatim lebih utama daripada yang fakir miskin. Dibaca Al-Baqarah 177. Wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Yatim dulu. Kalau infak. Tapi kalau zakat tidak ada yatim. Jadi yatim tidak berhak dapat zakat. Gitu Bu ya. Jadi kalau ibu lagi ngasihnya tadi beras, minyak, berarti itu sebenarnya niatnya untuk du'afa, bukan karena yatim. Beda. Begitu Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Janda. Kalau janda kaya kenalinnya sama Pak Haji.
Itu berarti al-jubnu wal bukhl. Ya, nanti ibu kalau orang yang sudah senang minta-minta, jangan-jangan kita kategori doa yang sudah diajarin Rasul yang kita minta perlindungan kepada Allah. Ada namanya sahabat Abu Umamah, tiap hari ada di masjid. Kata Rasul, ngapain kamu di masjid padahal sekarang bukan waktu sholat? Apa jawaban Abu Umamah? Humumun lazibatni wa duyunun. Ya Rasul, saya lagi galau, saya lagi banyak utang ya Rasul. Maka kata Rasul, mau nggak kamu aku ajarkan kalimat yang kalau kamu baca, maka kamu akan dihilangkan kesedihannya, kegalauannya, dan dilunaskan utangnya. Mau nggak bu kira-kira Abu Umamah? Mau? Ada yang punya utang di sini? Wah, banyak utang amat. Lagi ditanya ada apa kagak, jawabnya tanya yang kayak tadi. Kata Rasul, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Udah pada apa belum nih? Zikir pagi petang. Kalau bisa baca ya. Itu 8 penyakit yang bikin kita maksiat. 8 penyakit. Minta sama Allah supaya ditutup 8-8-nya. Kalau belum hafal, kita baca minimal sekali hari ini, syukur-syukur pulang cari di Google nanti ketemu, habis itu diamalin ya. Baca bareng-bareng dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. 4 penyakit menyebabkan 4 penyakit. Maka Rasul udah ajarin Abu Umamah 8 penyakit tutup, minta sama Allah. Kalau itu udah ditutup, maka rezeki akan ngalir. Apa tadi? Rasa galau jadi sedih. Kemudian rasa keterbatasan fisik namanya lemah al-ajiz, maka lahirnya jadi malas, pengen sholat malam, aduh dingin, dekul sakit, akhirnya jadi kagak sholat. Kemudian rasa penakut al-juben, maka lahirnya dari rasa pengecut, penakut, namanya jadi bukel, jadi bakhil. Orang bakhil itu lahirnya dari pengecut, takut besok nggak makan, makanya hartanya disimpan aja sampai 999 miliar ada di rumah. Ada tuh, ya kan? Ada orang korupsi pas rumahnya dibongkar, ya, tahu-tahu ada 900 miliar di rumahnya. Itu orang kaya, orang miskin? Miskin, karena masih takut sama harta. Maka kata Rasul, salah satunya Bu ya, jangan nih ibu-ibu, jangan nikahin anak sama anak yang pelit. Ingat baik-baik dulu. Rasul sampaikan kita nggak boleh menikahkan anak kita sama orang yang pelit, karena pelit penyakit menular. Pelit penyakit menular. Maka jangan ngomong kepada suami kita, pelit banget sih Pak, nular pasti ibu. Ini mah tega anak-anak. Emang dasar kamu tuh pelit kayak bapak kamu? Anaknya sendiri yang begitu. Pantesan kagak bangga anaknya, bapaknya dibilang pelit. Jangan. Pelit itu nular Bu. Nanti kalau orang udah pelit, selain dia menular, dia akan melarang orang berbuat baik. Baca tuh surat Al-Ma'un. Wa yamna'unal ma'ruf. Dia akan mencegah orang berbuat baik. Hati-hati, jangan sampai pelit. Makanya kurban itu menghancurkan pelit kita itu. Ya, menghancurkan pelit. Dan kita minta perlindungan dari Allah untuk senang utang, karena utang ini penyakit Bu. Rasul udah bilang 1400 tahun yang lalu, jangan sampai seneng utang, namanya waqahir rijal nanti. Sekarang kita diajarin suka utang nggak? Lo Kak, pengen beli ada namanya Shopee Pay Later, bayarnya belakangan. Ada kartu kredit, bayarnya belakangan. Seneng utang, jangan seneng utang. Kalau nggak kepaksa, jangan utang. Ustaz, kalau nggak utang nggak punya apa-apa, nggak apa-apa.
Ya, asal jangan terjebak pada hutang apalagi pinjol. Nauzubillah min dzalik. Dah hafalin tuh doa itu tadi. Udah hafal belum tadi sekali baca? Ntar kalau nggak hafal baca nanti di Google, cari di Google ya. Doa 8 penyakit. Jadi kalau ada janda jangan disantunin yang janda kaya ya, tapi kasih Pak Haji. Haji, mau ada janda kaya apa Pak Haji? Pak Haji kalau ada janda kaya no, ya Pak Haji yang kenalan. Ya, kalian apa? Kenalin sama Pak Haji. Ya, jangan disantunin. Allah alam. Gitu ya Bunda ya. Ustaz, Terima kasih. Ustaz, maaf ya. Tutup ya. Bukan Oh. Ini Ustaz, kan jamaah ini banyak yang pada seneng banget puasa Ustaz. Jadi Senin Kamis Syawal Bid mah udah lulus aja nih jamaah pada ini. Ya. Nah yang saya ingin minta dijelaskan Ustaz ya, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, dan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 menurut sunnah Ustaz, supaya kita betul-betul menjalankannya sesuai sunnah. Itu aja Ustaz, sedikit, nggak apa-apa. Makasih Ustaz. Terima kasih. Puasa Arafah pahalanya sudah jelas tadi ya. Itu langsung Rasul jelaskan. Pertanyaan paling banyak di masyarakat, bolehkah orang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tadi? 10 itu memang berpuasa ya. Dia hanya menahan makan sampai dengan waktu sholat. Jawabannya boleh. Lalu bagaimana Ustaz terhadap sunnahnya yang muakkad? Sunnah-sunnah yang ditekankan. Itu hari-hari terbaik. Boleh dia menyengaja berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa full. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Niatnya apa? Puasa bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9. Dia puasa boleh. Tapi yang lebih utama lagi, kalau mau ambillah puasa-puasa yang diajarkan oleh Rasul yang hadisnya, dalilnya khusus. Dalil khusus itu bicara tentang puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Itu adalah kedalilan khusus yang sifatnya tidak umum. Pada prinsipnya berpuasa tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 atau tanggal 9 di Arafah itu tidak ada yang melarang, tidak menjadi dosa dan bukan amalan bid'ah, tidak. Tetapi tadi yang muakkad juga lebih baik dilakukan. Jadi kalau ibu senang melakukan hari Senin dan Kamis, baca. Boleh nggak kayak puasanya tanggal 1 mulainya Ustaz? Lakukan. Itu hari terbaik yang sedang Allah kasih kepada kita. Tarwiyah bagaimana? Tidak ada dalil secara khusus untuk tarwiyah. Sebenarnya justru puasa itu yang ada dalilnya secara khusus satu hari sebelumnya justru Tasu'a, bukan tarwiyah. Tarwiyah ini kadang-kadang masyhur di masyarakat dan tanggal 8. Ketimbang ibu ngambil tanggal 8-9, tanggal 1 saja diambil dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau Tasu'a itu ada ketika Rasul ingin menjelaskan kepada para sahabat untuk membedakan puasanya dengan orang-orang Yahudi. Puasanya dengan orang-orang Yahudi saat itu yang berpuasa pada tanggal 10 pada bulan Al-Muharram. Maka puasa kita tahun besok, sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Tapi ternyata umur Rasul nggak sampai. Maka Rasul kemudian baru berpuasa pada Asyura. Jadi yang boleh nanti tanggal 9 bulan Muharram ditambah tanggal 10 bulan Al-Muharram. Kalau puasa tarwiyah tidak perlu, kalau mau ibu lakukan puasa saja dari tanggal 1. Tapi kalau mau puasa yang muakkadah bagus, top ada puasa Senin Kamis di tanggal 1 sampai tanggal 9 ini, atau puasa Daud tanggal 1 nanti tanggal 2 enggak, tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak, tanggal 5 puasa dan seterusnya. Begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ini bisa kami sampaikan, banyak khilaf, banyak salah yang kami sampaikan, banyak dosa, tetapi sekali lagi senanglah kita beristighfar. Sebelum diakhiri, karena airnya udah diisi lagi, ya, baca lagi, istighfar lagi kita 3 kali, kita tutup majelis kita. Tadi lagi belajar istighfarnya Nabi apa tadi kita? Adam alaihis. Yuk kita tutup lagi dengan istighfar 3 kali lagi ya. 1, 2, 3. Rabbana ya Rabbana zalamna
lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi Bu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kiranya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk para ghalamin qulub. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah wa ja'al fi akhir hayatina bi qawli la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada